Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok yang beranggotakan yang pertama Lingga Argol Lanang, yang kedua Maulana Ahmad Fortuna, yang ketiga saya sendiri TA Hidayatul Erlin, dan yang keempat yaitu Zuandreu Ricci Julius akan mempresentasikan apa yang telah kami buat dengan judul materi Assignment with Team of Store. Ada penjelasan sedikit. Ada banyak versi masalah penugasan yang memiliki kendala tambahan pada store ataupun menu. Pada contoh berikut, 5 store dibagi menjadi 2 tim dan setiap tim dapat melakukan paling banyak 3 tugas. Bagian berikut menyajikan program Python yang memecahkan masalah ini menggunakan pemecah MIP. Untuk solusinya menggunakan pemecah aliran biaya minimum. Tujuan Praktikum untuk mengetahui pengaplikasian integer optimization assignment problem dalam kehidupan nyata dan mencoba memasukkan data ke dalam program dengan bahasa pemrograman Python. Baik, ini data yang kami ambil dari beberapa store yang ada di Pekanbaru, yaitu KFC, Burger King, McDonald, dan CFC dan AW. Di sini kami mengambil beberapa jenis makanan dan minumannya, yaitu yang pertama chicken, ayam gitu, yang kedua burger, yang ketiga minuman Coca-Cola, dan yang keempat itu kentang goreng atau french fries. Di sini data yang kami ambil adalah data harga dari setiap toko tersebut. Ini adalah data harganya mulai dari KFC, Burger King, McDonald's, CFC, dan AW. Dan setiap harga dari toko tersebut, satu menunya itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Dan data itu yang kami gunakan untuk pengaplikasian pada materi ini. Selanjutnya untuk codingannya akan dijelaskan oleh Lingga Argol Lanang dan Maulana Ahmad Fortuna. Baik, sebelumnya di sini saya Lingga Argol Lanang akan memperlanjutkan presentasi dari Dayat. Di bagian program pada Python ini, di sini codingan di atas untuk mengimport library yang akan digunakan dalam pemrograman, dan di bagian create the data, codingan di atas untuk membuat data array atau list dengan data cost berisi harga menu pada setiap jenis dan toko yang berbeda. Pada cost kolom berarti menu dan baris berarti store. Pada contoh berikut, 5 store dibagi menjadi 2 tim dan setiap tim dapat melakukan paling banyak 3 tugas. Untuk tim yang pertama hanya dapat mengambil tugas pada baris 1 dan 4. Sedangkan untuk tim yang kedua dapat mengambil tugas pada baris 0, 2, dan 3. Atau bisa disebut tim 1 memiliki anggota store 2, sedangkan tim 2 memiliki anggota 3 store. Dan di bagian create the variable, pada codingan di atas, variabel solusi digunakan untuk menyimpan create MIP, len atau cost, yang digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam cost. Setelah itu banyaknya data dimasukkan dalam variabel store dan menu, yang nantinya kedua variabel ini akan dimasukkan ke dalam perulangan for berdasarkan ranknya. X, Y, dan J adalah array variabel boolean yang akan menjadi true jika store I mendapatkan pesanan ke menu J, yang artinya X, Y, dan J merupakan variabel yang menyatakan dia mendapatkan pesanan atau tidak. Di bagian create the objective function, codingan di atas ini berguna untuk mendapatkan harga terendah untuk total cost dengan meminimize jumlah cost. Selanjutnya, X, Y, dan J merupakan variabel yang menyatakan dia mendapatkan pesanan atau tidak. Jika dia mendapatkan pesanan, maka X bernilai true atau 1 dan yang dikalikan dengan costnya. Lalu
kita loopingkan store dan menunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana Ahmad Fortuna. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lingga Argo Lelanang. Di sini terdapat codingan constraint 1, di mana codingan di atas berguna sebagai aturan setiap toko hanya bisa mendapatkan satu menu atau tidak mendapatkan sama sekali. Di sini I sama dengan store, kemudian J sama dengan menu. Sum X IJ, hasil jumlahnya harus lebih kecil atau sama dengan 1. Artinya, untuk setiap store tidak boleh mengambil lebih dari satu menu. Kemudian ini contoh menu 0, I sama dengan 0, yaitu X 0,0 ditambah X 0,1 ditambah X 0,2, kemudian ditambah X 0,3 sama dengan 0 atau 1. Hasilnya harus 0 atau 1. Artinya, setiap store hanya mendapat satu menu atau tidak dapat sama sekali. Misal, store 0 mendapatkan menu 1, yaitu 0,1, maka yang lainnya bernilai 0 dan yang didapat bernilai 1. Di sini 0,1, 0 sama dengan store, kemudian 1 sama dengan menu. Kemudian kita lanjut ke codingan constraint 2, merupakan contoh menu 2, J sama dengan 2, yaitu X 0,2 ditambah X 1,2 ditambah X 2,2 ditambah X 3,2 ditambah X 4,2 sama dengan 1. Hasilnya harus 1. Artinya, setiap menu hanya akan mendapat satu store dan menunya tidak boleh bernilai 0. Di sini 3,2, 3 sama dengan store, 2 sama dengan menu. Baik, kita lanjut ke codingan constraint 3. Pada codingan di atas, melakukan pengecekan kepada setiap tim hanya boleh maksimal 3 store yang melakukan pengambilan menu, ditandai dengan variabel tim underscore max yang sudah diset dari awal, yaitu 3. Kemudian kita masuk ke codingan invoke the solver. Codingan di atas berguna untuk menampilkan total cost, setelah itu melakukan looping store dan menu, lalu menampilkan solusi dengan solution.value lebih besar dari 0 dan memanggil variabel I dan J yang sudah memiliki solusi terbaik untuk total cost-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zuandreu Ricci Julius. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zuandreu Ricci Julius. Saya akan menjelaskan tentang output dan kesimpulan. Untuk outputnya di bagian sebelah kiri ini terdiri dari store 1, 2 dan store 0, 1, 2 dan 3 dengan total cost-nya 60.000. Bandingkan hasil output program dengan data cost. Mengapa output programnya hanya terdiri dari store 0, 1, 2 dan 3, store 4 tidak masuk? Itu karena menu kita hanya ada 4. Menu itu yang kolom ini hanya ada 4, dan aturan kita di awal yaitu setiap menu hanya boleh diambil oleh satu store. Nah, lihat ini pada constraint 2. Maka dari itu outputnya hanya terdiri dari store 0 sampai 3. Dan mengapa outputnya tidak menampilkan store 4? Alasannya karena misal kita asumsikan store 0 ini adalah store 4, dia mengambil menu 1. Menu 1 pada store 4 cost-nya adalah 39.000. Sedangkan cost pada store 0 menu 1 itu 12.500. Sehingga store 0 yang mendapatkan menu 1 untuk menghasilkan solusi yang terbaik atau optimal. Begitu juga dengan store 1. Store 1 mengambil menu 3 dengan cost 21.000. Misal kita asumsikan juga store 1 ini adalah store 4 yang mengambil menu 3. Menu 3 pada store 4 yaitu 25.000. Cost-nya lebih tinggi dari store 1, sehingga store 1 yang mengambil. Begitu juga dengan store 2 dan 3. Dan untuk store 1 dan 2 pada menu 0 nya memiliki cost yang sama, 18.500. Mengapa store 2 yang mengambil tidak store 1? Alasannya karena jika store 1 yang mengambil 18.500 dan store 2 yang mengambil menu 3, kita lihat menu 3 pada
store 2 yaitu 22.500 lebih tinggi dari 21.000. Maka dari itu store 1 mengambil menu 3 dan store 2 yang mengambil menu 0, sehingga nanti akan menghasilkan solusi yang terbaik atau optimal untuk total cost-nya. Untuk penjelasan outputnya seperti itu, dan kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan dari penjelasan yang tadi, bisa dilihat bahwa program mencari solusi terbaik atau optimal untuk total cost dengan aliran biaya minimum yang dihasilkan untuk total cost, sehingga hasilnya adalah 60.000. Ini adalah hasil yang optimal untuk semua total cost. Baiklah, sekian dari kelompok kami, presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.